Selamat pagi menjelang siang anak didik kami kelas 11 PS SMA Negeri 1 Sidamanik. Kita lanjutkan materi pelajaran kita berikut, bab yang keempat, ini bab yang terakhir, yaitu mengenai ketahanan pangan, industri dan energi. Adapun sub materi yang akan kita uraikan dan bahas itu yang pertama adalah tentang pengertian ketahanan pangan, bahan industri, dan energi baru dan terbarukan. Kemudian yang kedua adalah tentang potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Yang ketiga adalah mengenai potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Dan yang keempat adalah potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Baik, itulah dari uraian ataupun dari topik-topik pembahasan mengenai bab yang keempat ini. Baik, kita mulai pembahasan untuk kali ini adalah kita bahas mengenai ketahanan pangan, ya, dari hal-hal yang terkait dengan ketahanan pangan. Apa itu ketahanan pangan, ya? Nah, itu ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan, ya, yang mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan ketahanan pangan tersebut. Pertama adalah tentang pangan dan ketahanan pangan. Ya, apa itu pangan? Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jadi pangan ini tentunya adalah mencakup seluruh, ya, bahan-bahan pangan yang kita konsumsi sehari-harinya, yaitu yang kita sering sebut istilahnya itu adalah 9 bahan makanan pokok. Nah, itulah keseluruhan yang dikategorikan sebagai pangan. Sedangkan ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan persorangan yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, kemudian beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama atau keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Jadi ketahanan pangan itu adalah merupakan kondisi terpenuhinya, ya, terpenuhinya bahan-bahan pangan tersebut untuk masyarakat ataupun bangsa dan negara, ya, secara menyeluruh, baik itu secara per wilayah ataupun sampai dengan per individu. Artinya bagaimana sehingga kebutuhan pangan itu bisa terpenuhi untuk setiap orang, ya, bagaimana supaya bisa terpenuhi. Jadi tentunya di situ diperlukan bahan pangan dari waktu ke waktu. Jadi kalau dia tersedia, ya, artinya dalam jumlah dan tersedia dalam jangka waktu yang berkelanjutan, nah itu berarti ketahanan pangannya itu bagus, ya kan? Ketahanan pangan yang disebutkan itu bagus. Jadi ketahanan pangan itu mencakup, ya, ketersediaan pangan itu dari waktu ke waktu bagi masyarakat secara menyeluruh tentunya. Baik, untuk pembahasan berikut adalah terkait dengan istilah-istilah yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Itu ada yang disebut dengan keamanan pangan dan penganekaragaman pangan. Ya, apa yang disebut dengan keamanan pangan itu dan penganekaragaman pangan. Nah, yang disebut dengan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan,
dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi artinya bahwa pangan itu tentunya perlu ya diperhatikan ataupun diawasi ya secara kontinu bagaimana sehingga bahan-bahan pangan yang dikonsumsi itu aman ya, nyaman ya, tidak terjadi kontaminasi ataupun tidak terjadi kerusakan ya. Artinya dia tetap memiliki kualitas pangan yang baik ya. Jadi artinya kalau dia artinya tidak ada bahan pangan yang katakanlah kadaluarsa ya, yang dipasarkan di pasar sedemikian, berarti ya itu menyatakan bahwa kondisi daripada pangan tersebut aman. Jadi keamanan ini tentunya adalah di tangan ataupun tanggung jawab daripada pemerintah untuk senantiasa mengawasi daripada bahan pangan tersebut sehingga tetap nyaman, aman dikonsumsi. Kemudian penganekaragaman pangan. Ya, apa yang disebut dengan penganekaragaman pangan? Penganekaragaman pangan itu adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Nah, jadi artinya bahwa pangan itu tidak harus senantiasa sejenis, misalnya beras yang dikonsumsi beras terus ya. Perlu ada penganekaragaman pangan yang menghasilkan misalnya karbohidrat itu ya. Misalkan apakah itu dengan mengkonsumsi ubi kayu ya, ataupun jenis-jenis umbi-umbian ya, jagung ya, kemudian sagu dan lain sebagainya. Nah, itu termasuklah itu yang disebut dengan penganekaragaman pangan. Berikut yang disebut dengan produksi pangan dan sanitasi pangan ya. Apa itu produksi pangan dan sanitasi pangan? Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan ya. Jadi produksi pangan ini merupakan kegiatan ataupun proses ya menghasilkan bagaimana sehingga bahan tersebut ada. Bisa saja misalnya proses produksi pangan itu dari awal misalnya dari sektor pertanian, perkebunan, kemudian dari bahan mentah yang sudah diperoleh dari pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan itu kemudian tentunya diolah kembali ya kan, ataupun di proses itu menjadi bahan berbagai macam bentuk bahan pangan yang bisa siap saji. Itulah yang disebutkan dengan produksi pangan. Sedangkan sanitasi pangan itu adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, cemaran kimia dan benda-benda lain. Jadi sanitasi pangan itu mengupayakan ataupun menjaga bagaimana supaya bahan-bahan pangan tersebut bisa senantiasa tidak rusak ya, ataupun tetap merupakan bahan pangan yang sifatnya higienis. Nah, kemudian berikut adalah mengenai komponen ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan tersebut tentunya ya akan memungkinkan bisa senantiasa tersedia dalam tempo waktu yang berkesinambungan. Ya, hal itu ada 3 komponen yang terkait di dalamnya. Yang pertama adalah dari segi ketersediaan bahan pangan itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua adalah aksesibilitasnya bahan pangan tersebut, kemudian pemanfaatan daripada bahan pangan sendiri. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Nah, ketersediaan pangan itu ditentukan oleh yang pertama produksi pangan di wilayah tersebut. Ya, jadi tentunya ya produksi pangan di setiap wilayah itu berbeda. Ya, jadi apakah pangan yang tersedia di tempat itu ya senantiasa tetap ada tergantung daripada produksi pangan yang ada di daerah tersebut. Nah, selain itu tentunya juga tergantung daripada perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut. Jadi tentunya pangan itu bisa saja datangkan dari luar untuk memenuhi kebutuhan di dalam suatu wilayah tersebut.
Kemudian ketiga adalah stok yang dimiliki pedagang dan cadangan pemerintah. Ya. Keempat adalah bantuan pangan dari pemerintah ataupun organisasi lainnya. Produksi pangan tergantung pada berbagai faktor, seperti ada faktor iklim, jenis tanah, curah hujan, irigasi, komponen produksi pertanian yang digunakan, dan bahan insentif bagi para petani untuk menghasilkan tanaman pangan tersebut. Nah, itu tadi ya faktor-faktor yang terkait dengan ya hasil ataupun produksi daripada pangan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen akses pangan. Nah, akses pangan masyarakat perkotaan dan pedesaan di beberapa daerah masih tergolong rendah. Kendala akses pangan tersebut dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek fisik. Itu menyangkut tentang ketersediaan pangan dan infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah aspek ekonomi, yaitu menyangkut dengan daya beli masyarakat terhadap pangan. Kemudian aspek sosialnya itu menyangkut dengan tingkat pendidikan. Nah, selain itu, permasalahan-permasalahan yang ada seperti distribusi pangan belum merata, belum terjangkau oleh konsumen, infrastruktur dan prasarana distribusi yang belum memadai, serta pengelolaan ketersediaan stok bahan pangan belum optimal. Itulah yang dikategorikan dengan akses pangan. Jadi akses pangan itu menyangkut tentang bagaimana pendistribusian pangan tersebut ya, sehingga memungkinkan untuk bisa terpenuhinya pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah tentang pemanfaatan pangan. Ya, pemanfaatan pangan itu meliputi pemanfaatan pangan yang bisa diakses oleh rumah tangga ataupun kemampuan individu untuk menyerap zat gizi dan pemanfaatan pangan secara efisien oleh tubuh manusia. Jadi pemanfaatan pangan tersebut tentunya hal ini berkaitan erat dengan ya daya beli daripada masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakatnya memungkinkan untuk bisa mengkonsumsi bahan-bahan pangan yang bergizi, ya, yang tidak hanya misalnya sekedar mengenyangkan perut, ya, tetapi cukup gizi, ya, kata orang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Baik, berikut adalah tentang faktor ketahanan pangan, ya. Untuk ketahanan pangan itu sendiri ada dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama adalah faktor lahan. Faktor kedua, faktor teknologi, faktor iklim dan cuaca. Kemudian dengan faktor infrastruktur. Nah, baik, kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah dari segi faktor lahan. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan, terutama yang terkait sumber pangan hasil budidaya pertanian dan perkebunan. Semakin luas lahan potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan, semakin baik ketahanan pangan di suatu negara. Jadi ketersediaan lahan di setiap wilayah di negara kita tentunya akan memungkinkan untuk nanti dapat memproduksi daripada berbagai bahan pangan sumber daya hayati tersebut. Ya, jadi faktor lahan ini ada terkait dengan luas lahannya. Semakin luas lahannya, semakin banyak produksi pangan yang didapatkan, dan demikian juga dengan ya faktor daripada kesuburan tanah pada lahan tersebut. Nah, itu tentunya akan mempengaruhi daripada hasil-hasil pertanian yang didapatkan. Nah, kemudian yang berikut adalah faktor iklim dan cuaca. Ya, aktivitas pertanian tentunya tidak terlepas daripada iklim dan cuaca. Bahkan hasilnya itu ya bisa disebutkan tergantung daripada keadaan iklimnya, ya. Karena aktivitas pertanian ataupun perikan itu adalah tergantung daripada kondisi cuaca. Misalnya di sini kalau kamu perhatikan ini lahan persawahannya sudah kering, sudah tanahnya retak-retak, ya. Kemudian di sini ada nelayan menangkap ikan, ya, diterjang ombak besar ini, ya. Jadi sehingga kalau kita perhatikan iklim dan cuaca secara langsung ataupun tidak turut memengaruhi hasil sumber daya pangan. Sebagian besar nelayan di Indonesia masih bergantung pada kondisi cuaca. Pada saat angin bertiup sangat kencang dan terjadi badai, nelayan mengurung niat untuk melaut, ya. Contoh lain di mana petani masih bergantung pada turunnya hujan untuk mengairi sawah,
kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan hasil sumber daya pangan. Ya, nah, itulah tadi bagaimana pengaruh iklim ataupun cuaca tersebut terhadap aktivitas ya pertanian ataupun aktivitas daripada nelayan menangkap ikan di laut. Nah, kemudian berikut dari faktor teknologi, ya, faktor teknologi yang diterapkan ya di dalam aktivitas pertanian tersebut tentunya akan memengaruhi juga hasil yang diperoleh. Nah, teknologi dapat membantu mempermudah kegiatan manusia menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, teknologi dapat berperan dalam proses penyediaan serta pendistribusian hasil sumber daya pangan. Peran teknologi dalam penyediaan bahan pangan misalnya dalam penggunaan teknologi sebagai alat bantu. Nah, dalam bidang pertanian, penggunaan mesin-mesin traktor untuk mengolah lahan pertanian dan mesin-mesin giling dapat membantu proses hasil pertanian menjadi lebih cepat, ya. Nah, di situ kita perhatikan bahwa dengan penggunaan mesin-mesin pertanian untuk mengolah lahan ataupun untuk mengolah daripada hasil panennya, ini tentunya akan dapat semakin mempercepat ataupun semakin katakanlah mempermudah para petani itu untuk mengelola daripada aktivitas pertaniannya sehingga bisa menghasilkan bahan pangan yang diperoleh. Kemudian contoh lain adalah penggunaan GPS untuk menentukan lokasi penangkapan ikan dan peralatan canggih pada kapal penangkap ikan yang dapat menjaring ikan dalam jumlah yang sangat banyak, serta adanya alat teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah ikan kalengan tentunya akan sangat membantu dalam ketersediaan pangan dan turut memengaruhi ketahanan pangan yang baik, ya. Jadi di sini terutama untuk para nelayan, tentunya alat-alat yang mereka gunakan yaitu seperti penggunaan GPS ini dapat membantu mereka untuk mencari lokasi-lokasi penangkapan ikan yang baik. Nah, demikian juga dengan alat-alat tangkapnya, ya. Semakin canggih alat-alat tangkap yang dipergunakan tentunya akan memungkinkan bisa semakin lebih banyak ya ikan yang ditangkap. Demikian juga dengan proses pengolahan ikannya, ya. Ya, itu dengan adanya pabrik-pabrik pengalingan ikan, ya. Semakin banyak pengalingan ikan yang ada sehingga akan memungkinkan bisa mengolah ikan dalam jumlah yang banyak sehingga ketersediaan pangan tersebut untuk ikan misalkan yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa tersedia dalam jangka waktu yang lama. Kemudian berikut adalah faktor yang keempat adalah infrastruktur, ya. Infrastruktur ini ya terutama adalah untuk mendistribusikan daripada ya bahan-bahan pangan tersebut dari wilayah yang satu ke wilayah yang lainnya. Jadi ketersediaannya jalan dan infrastruktur perhubungan lainnya dengan kondisi yang baik sangat membantu proses pendistribusian sumber daya pangan dari wilayah yang satu ke wilayah lainnya. Hal ini akan meningkatkan kualitas pangan baik secara lokal maupun secara nasional. Ya, baik itulah tadi yang terkait dengan ya komponen ataupun faktor yang mempengaruhi daripada ketahanan pangan. Baik, jadi dari keadaan ketahanan pangan di wilayah negara kita khususnya ya penghasil daripada bahan makan pokok kita yaitu beras ini bahwa belum secara menyeluruh di wilayah Indonesia yang sudah ya dapat dikategorikan bisa menghasilkan produksi pangan yang tinggi, ya. Ada daerah yang 3 provinsi dengan ya kemandirian pangan tertinggi. Jadi produksi pangannya itu lebih maksimal, yaitu yang terdapat di wilayah ya provinsi daerah istimewa Yogyakarta, ya. Kemudian kedua adalah provinsi Gorontalo, kemudian ketiga adalah provinsi Kalimantan Selatan. Nah, inilah yang dapat dikategorikan ya sudah surplus beras, ya, sudah surplus. Nah, kemudian yang kurang, ya, yang kurang. Ini kalau yang kita lihat di sini
bahwa ya kemandirian pangan yang dikategorikan adalah lebih berada di ya wilayah bagian tengah dan barat wilayah Indonesia, ya, mulai dari Sulawesi, ya, kemudian dengan Kalimantan, Jawa dan Sumatera, ya. Ini boleh disebutkan disinilah barangkali lumbung-lumbung beras untuk wilayah Indonesia. Sedangkan di provinsi lain di mana kemandirian pangannya terendah, ya, terendah yaitu Papua, kemudian Papua Barat, ya, dan Maluku. Ya, di sini produksi bahan pangan khususnya untuk beras tadi yang masih kurang. Jadi oleh karena itu, ya tentunya untuk mencukupi daripada kebutuhan pangan beras untuk wilayah Maluku dan Papua, ini harus datangkan dari wilayah Indonesia yang surplus tersebut. Sedangkan provinsi yang lainnya, artinya apa namanya itu hanya barangkali untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayahnya saja, ya, sehingga untuk ketahanan pangan khususnya beras ini, ya, untuk negara kita itu masih apa namanya mengalami yang disebut dengan fluktuasi, ya, mengalami gelombang di mana pada saat tertentu bisa saja terpenuhi, tetapi saat-saat tertentu pula itu bisa kekurangan, sehingga kita, ya, saat-saat tertentu pula kita masih mengimpor yang namanya beras. Jadi nggak selamanya kita bisa disebut sebagai negara yang bersuasembada pangan beras, ya, kita masih kekurangan. Nah, disitulah perlu upaya untuk peningkatan daripada produksi pangan tersebut. Baik, berikut adalah mengenai potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Kita mulai dari sektor pertanian, ya. Potensi sumber daya pertanian di Indonesia berada di wilayah yang sangat subur dan beriklim tropis, sehingga potensi padi sangat bagus, ya. Selain itu juga jagung juga melimpah. Jadi dari berbagai bahan-bahan pangan yang kita hasilkan selain daripada padi, jagung, kemudian sayur-sayuran, dan juga banyak daerah yang penghasilnya kemudian ubi rambat, ya, singkong, kacang tanah, ya. Kemudian kalau kita lihat dari penghasil utama pertanian padi di Indonesia, ya, yang lebih utama itu di Sumatera, ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Sedangkan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, itu dari Sulawesi, khususnya dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, dan Pulau Jawa pada umumnya, kemudian Bali dan Nusa Tenggara Barat. Nah, itulah penghasil utama tanaman padi di negara kita. Nah, kemudian dari sektor pertanian jagung, ya, penghasil jagung itu terutama dihasilkan dari Sumatera, ya, khususnya Sumatera Utara dan Lampung, ada Jawa Tengah, Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang, kemudian ada Jawa Timur, Besuki dan Madura, dari Sulawesi, itu terutama dari Minahasa dan Sulawesi Selatan, kemudian juga ada dihasilkan dari Nusa Tenggara Timur. Berikutnya adalah penghasil kedelai, ya, penghasil utama kedelai ada dari Jawa Tengah, yaitu dari Kedu, Surakarta, ya, Tegal, Pekalongan, Tegal, dan Jepara, berikut dengan Rembang. Kemudian ada dari Yogyakarta, Jawa Timur, yaitu di Jember, kemudian ada dari Sulawesi Selatan. Kemudian berikut adalah potensi sumber daya perkebunan, ya, potensi sumber daya perkebunan sebagai penghasil bahan pangan, ya, di negara kita juga terkenal dengan penghasil perkebunan yang besar, bahkan menjadi sumber daya yang diekspor seperti kopi, teh, tebu, dan ada satu perkebunan sebenarnya kurang begitu disukai oleh pemerhati lingkungan, yaitu dengan sawit, ya. Nah, jadi dari berbagai macam tadi perkebunan Indonesia, ada tebu, ada kina, ya, ada karet, kelapa sawit, kelapa, tembakau, kopi, teh, cengkeh. Nah, ini tentunya adalah merupakan hasil-hasil perkebunan untuk kebutuhan daripada pangan, ya. Nah, dari berbagai macam, ya, hasil-hasil perkebunan tadi, sebagai daerah penghasil utamanya seperti perkebunan kopi. Perkebunan kopi penghasilnya yang utama adalah dari Jawa Barat, kemudian ada dari Jawa Timur, khususnya Kediri dan Besuki, kemudian ada dari Sumatera Selatan, itu Palembang, ada dari Bengkulu, ada dari Sumatera Utara, itu Deli dan Tapanuli, kemudian ada dari Lampung,
itu khususnya Liwa, kemudian ada dari Sulawesi, itu Pegunungan Perbek, dari Nusa Tenggara Timur ada dari Flores. Kemudian untuk penghasil perkebunan kelapa sawit, ya. Untuk kelapa sawit itu dari Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, kemudian Riau. Dari Kalimantan, itu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Demikian juga dari Sulawesi, ya. Kemudian daerah penghasil coklat. Untuk penghasil coklat ada dari Aceh Utara, Sumatera Barat, itu di Pasaman. Kemudian Sumatera Selatan itu di Lahat. Kemudian Jawa Barat ada di Tasikmalaya, Jawa Tengah ada di Batang, Yogyakarta ada di Kulon Progo, dari Jawa Timur ada di Trenggalek dan Banyuwangi, kemudian di Bali, di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Itulah tadi penghasil coklat. Kemudian untuk daerah penghasil utama perkebunan cengkeh. Cengkeh itu banyak dihasilkan dari Aceh, ya, kemudian Sumatera Utara, khususnya Tapanuli, kemudian ada dari Banten, dari Jawa Barat itu di Bandung, dari Jawa Tengah Banyumas, kemudian dengan Sulawesi Utara. Kemudian penghasil tembakau, ya, daerah utama penghasil tembakau Sumatera Utara itu di Deli, Sumatera Barat Payakumbuh, kemudian ada di Bengkulu, Sumatera Selatan, kemudian Jawa Tengah yaitu di Temanggung, Parakan dan Wonosobo. Di Jawa Timur ada di Bojonegoro dan Besuki. Nah, kemudian berikut adalah potensi sumber daya perikanan. Indonesia memiliki 2/3 adalah perairan. Maka potensi perikanan, yaitu perikanan darat, kita menghasilkan banyak sekali ikan seperti ikan lele, nila, ikan air tawar dan lainnya. Kemudian untuk perikanan laut juga melimpah seperti ada ikan tuna, ada cumi-cumi, ada udang dan sebagainya. Ya, jadi perikanan ini potensinya itu terutama ada dua hal, yaitu perikanan laut, yaitu hanya meliputi penangkapan, kemudian perikanan darat ini selain penangkapan ada juga harus dengan pembudidayaan. Ya, perikanan laut di Indonesia dipengaruhi oleh fenomena upwelling. Fenomena tersebut merupakan pergerakan massa air ke dalam kedalaman yang kaya nutrin menuju permukaan laut. Nutrin digunakan untuk menghasilkan bahan organik melalui proses fotosintesis fitoplankton. Fitoplankton merupakan sumber makanan ikan. Baik, jadi perikanan di Indonesia tentunya ya ini sangat terkenal sekali bahwa wilayah laut kita itu kaya akan ikan, ya. Jadi kenapa bisa dia kaya akan ikan? Pada umumnya ini ada pengaruh besar daripada yang disebut dengan upwelling. Ini adalah arus laut. Arus laut dari dasar laut hingga sampai ke permukaan. Jadi dari dasar laut senantiasa bahan-bahan makanan ikan yang mungkin sudah terendap di bawah itu bisa terangkat ke atas kembali, ya, sehingga memungkinkan ya ikan yang hidup di dalam laut, ya, terutama yang ada di permukaan akan memungkinkan untuk bisa tersedia bahan makanan ikan ataupun yang disebutkan dengan fitoplankton tersedia dalam jumlah yang cukup. Baik, berikutnya dari perikanan yang ada di Indonesia, ya ini ada petanya, ya. Perkiraan daerah penangkapan ikan di wilayah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Ya, ini petanya, ini wilayah-wilayahnya yang diperhitungkan untuk wilayah Jawa, kemudian Bali, ya, kemudian berikutnya dengan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, ya. Ini wilayah penangkapannya, kemudian ini tingkat tangkapannya, ya, berapa banyak tangkapan yang dihasilkan per tahun. Nah, ini akan terlihat dalam peta tersebut. Demikian juga yang ada di Maluku dan Papua, ya, Maluku dan Papua, ya. Ini di daerah wilayah timur Indonesia, wilayah perairan lautnya itu apakah di Laut Banda, ya, kemudian Laut Arafura, ya, Laut Maluku, ya, Laut Sulawesi dan seterusnya, ya. Ini tentunya adalah merupakan wilayah tangkap ikan yang
cukup besar di wilayah Indonesia bagian timur. Ya, baik, berikut mengenai persebaran sumber daya perikanan di Indonesia, yaitu yang pertama adalah perikanan laut. Hasil perikanan laut diantaranya ada kepiting, ada penyu, ada rajungan, ada remis, ada kerang mutiara, ada teripang, dan ada berbagai jenis udang. Ya, kerang mutiara itu banyak terdapat di perairan Maluku, terutama di Kepulauan Aro. Berikut teripang itu terdapat di Laut Maluku, dan penyu banyak terdapat di pantai di Kalimantan Timur, di Jawa Timur, dan demikian juga di Maluku. Kemudian rumput laut, ya, ini rumput laut merupakan bahan membuat agar-agar yang ditemukan di perairan Kepulauan Seribu. Demikian juga di Pelabuhan Ratu, di Pantai Baron, kemudian di Lombok, kemudian juga dengan di Sumbawa. Ya, untuk perikanan daratnya, perikanan darat ataupun perikanan air tawar, penangkapan ikan di air tawar itu dilakukan seperti di sungai, kemudian di danau, kemudian di rawa, berikut di waduk. Ya, jenis ikan yang ditangkap di sini antara lain seperti ikan sepat, ikan mujair, ikan gurame, ikan gabus, ikan tawes, dan kemudian belut. Ya, pembudidayaan ikan air tawar itu dilakukan di kolam, di keramba, kemudian di sawah. Nah, wilayah yang paling banyak perikanan air tawar di Indonesia itu lebih banyak kita ketemukan di wilayah Jawa Barat. Kemudian berikut perikanan air payau. Ya, air payau itu adalah merupakan campuran air laut dan air tawar. Ya, ikan dibudidayakan di sini di air payau adalah ada ikan bandeng, ada ikan belanak, kemudian ada ikan boso, ada gelodok, ada janjan, dan kemudian jenis udang. Nah, perikanan air payau pada umumnya ini banyak dibudidayakan di daerah-daerah tepi pantai yang berhadapan dengan laut tangkal. Itu seperti di sebelah pantai sebelah timur Sumatera, ya, kemudian pantai utara Pulau Jawa, ya, kemudian di Kalimantan, ya, daerah tepi pantai selatan, pantai timur dengan pantai barat, ya, di Kalimantan. Demikian juga dengan wilayah-wilayah lainnya. Ya. Nah, kemudian berikut adalah potensi sumber daya peternakan. Potensi peternakan itu meliputi ada yang disebut dengan ternak hewan besar, ya. Kemudian ada ternak hewan kecil, ada ternak hewan unggas, ya. Ternak hewan besar itu seperti ada kerbau, ada sapi, ya, ada kuda dan lain sebagainya. Sedangkan yang disebut hewan kecil itu diantaranya ada domba, ada biri-biri, ya, kemudian ada babi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian hewan unggas, ya, unggas itu adalah dari berbagai macam, ya, berbagai macam burung, ya. Demikian juga ayam, itik, ya, angsa dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi dari potensi peternakan di Indonesia, ya, ada berbagai macam jenis hewan besar tadi, diantaranya seperti sapi, ya. Sapi banyak dikembangkan di daerah seperti di Jawa Barat, ya, demikian juga Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kerbau ini banyak dipelihara di Jawa Barat, berikut Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, kemudian dengan Aceh. Berikutnya ternak kuda. Ternak kuda ini banyak dipelihara di Sumbawa, Flores Timur, Flores, kemudian Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Tapanuli, kemudian dengan di Sumatera Utara. Nah, berikutnya untuk hewan kecil. Nah, hewan kecil itu seperti kambing banyak terdapat di daerah Pulau Jawa. Demikian juga dengan di Pulau Madura. Ya. Sedangkan domba ini banyak terdapat di Jawa Barat. Berikut ternak babi banyak diternakan di daerah Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, kemudian Maluku dan Papua. Berikut ternak unggas.
Ya, ternak unggas yaitu meliputi ayam, itik, dan burung. Ya, peternakan unggas banyak tersebar di wilayah Indonesia seperti ada di Sumatera, di Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Ya, ya, baik. Itulah tadi dari pembahasan ya sumber-sumber ketahanan pangan itu baik dari sektor pertanian, kemudian perkebunan, ya, kemudian perikanan, kemudian dengan peternakan, ya. Ada sumber 4 utama tadi itu. Nah, baik, berikut adalah bagaimana strategi di dalam pembangunan ketahanan pangan tersebut. Nah, untuk mengembangkan ketahanan pangan ini, ya ada 5 program ataupun upaya yang perlu untuk dilakukan dan senantiasa tentunya dilakukan peningkatan untuk pelaksanaannya. Pertama adalah peningkatan kapasitas produksi pangan secara berkelanjutan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Jadi khususnya untuk pertanian, ya, itu bisa menerapkan dengan untuk meningkatkan produksi pertanian itu dengan intensifikasi pertanian, ya, penerapan ya yang disebut dengan sabta usaha tani, ekstensifikasi pertanian, itu perluasan areal pertanian, diversifikasi pertanian, itu dengan keragaman jenis-jenis daripada bahan pangan yang dibudidayakan. Kemudian program yang kedua yaitu dengan revitalisasi industri hulu produksi pangan, ya, revitalisasi industri hulu. Jadi artinya bahwa untuk bahan pangan ini perlu adanya revitalisasi industri hulu, ya. Revitalisasi industri hulu artinya membangun industri-industri di lokasi areal sekitar daripada pertanian itu sendiri supaya artinya dari bahan pangan itu tidak mengalami kerusakan ataupun katakanlah kalau bahan pangan itu kan nggak begitu tahan dalam tempo waktu yang lama. Jadi kalau ada industri hulu, nah ini akan bisa mencegah daripada kerusakan bahan pangan yang dihasilkan tadi. Kemudian berikut yang ketiga adalah revitalisasi industri pasca panen dan pengolahan pangan. Ya, revitalisasi industri pasca panen, ya, pengolahan daripada setelah masa panen, ya. Nah, kemudian dengan pengolahan bahan pangannya. Kemudian revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan, ya. Bagaimana untuk mengatur daripada bahan pangan itu supaya tetap bisa didapatkan oleh masyarakat, ya. Jadi di sini tentunya peran pemerintah itu cukup besar, ya. Maka diperlukan itu revitalisasi dan restrukturisasi daripada kelembagaan pangannya. Kemudian berikut yang terakhir adalah pengembangan kebijakan pangan yang kondusif, ya. Bagaimana untuk bisa semakin misalnya mendorong kemauan keinginan daripada masyarakat tani untuk senantiasa bisa meningkatkan daripada hasil taninya. Demikian juga nelayan, ya. Perlu untuk diberi misalnya insentif untuk itu supaya mereka memungkinkan ataupun dengan bantuan-bantuan lain yang diperlukan sehingga bahan pangan tersebut bisa terpenuhi secara menyeluruh. Baik, saya kira itulah pembahasan kita untuk pembahasan awal di bab yang keempat. Berikut dari pembahasan tadi, Anda diharapkan bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Inilah tugasmu yang ke-13. Ya, pertama tuliskan pengertian daripada pangan dan ketahanan pangan, pengertian produksi pangan dan sanitasi pangan. Kemudian yang ketiga adalah tentang pengertian keamanan pangan dan keanekaragaman pangan. Berikut yang kedua, jelaskan 3 komponen ketahanan pangan. Ketiga, jelaskan faktor yang mengaruhi ketahanan pangan. Ya, pertanyaan keempat, jelaskan potensi dan persebaran sumber daya pertanian untuk ketahanan pangan nasional. Kelima, jelaskan potensi dan persebaran sumber daya perkebunan untuk ketahanan pangan nasional. Keenam, jelaskan potensi dan persebaran sumber daya perikanan untuk ketahanan pangan nasional. Ketujuh, jelaskan potensi dan persebaran sumber daya peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Baik, itulah tugasmu. Saya kira cukup sekian pembahasan kita untuk hari ini. Selamat siang dan selamat
belajar. Sekian dan terima kasih.